dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Ya, tetaplah jadi anak terang yang menerangi dunia ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh hidup menjadi anak-anak terang. Kami membutuhkan firman Tuhan. Berbicara Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-20. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dipakai Tuhan. Paulus punya kuasa Allah dalam dirinya. Kuasa Allah itu besar dan menolong Paulus. Ia menjadi berani berbicara tentang Injil yang benar kepada orang banyak. Ia berani meluruskan kepercayaan murid-murid Apolos agar mereka dibaptis dalam nama Yesus. Ia pun menjadi alat Tuhan untuk melakukan mujizat. Bahkan sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Bila seseorang bekerja buat Tuhan, maka Tuhan pasti menyertainya. Kalau kamu selalu bersama Tuhan, Dia bisa memakaimu juga dengan luar biasa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu masih kecil, tapi pakailah kami untuk menjadi anak terang, menyampaikan kebenaran kepada teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk kita mau dipakai oleh Tuhan setelah kita diselamatkan. Sekarang waktunya kita menyaksikan Kristus yang hidup kepada teman-teman kita dengan melakukan hal yang baik, tidak berbohong, jujur,
penuh kasih, menyayangi teman, menolong teman, tidak berkata yang tidak sopan, dan masih banyak hal baik. Ayo lakukan karena kita anak Tuhan dan karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.